PSSI tengah dikritik. Ada 3 hal yang membuat PSSI ini dikritik. Yang pertama soal kuota supporter Liga 1 yang hanya supporter tuan rumah saja yang boleh hadir, dan itu pun cuma 50% saja dari kapasitas stadion. Yang kedua soal Lionel Messi yang kabarnya batal ke Indonesia, yang membuat sejumlah netizen yang terlanjur membeli tiket kecewa. Bahkan tak sedikit yang akan menjual kembali tiket tersebut. Bahkan diprediksi jika Messi tak jadi datang, maka laga Indonesia versus Argentina akan sepi. Yang ketiga soal Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jordi Amat mengunggah Instastory paspor dan tiket dari Malaysia ke Indonesia dengan caption PSSI. Banyak yang berkomentar jika Jordi ke Indonesia tak diongkosin sama PSSI, tapi beli tiket sendiri. Ada juga yang berkomentar sekelas PSSI kok cuma ngasih tiket batik RC, dan berbagai komentar lainnya. Lalu soal Sandy Walsh yang simpang siur. Manajer Sandy Walsh bilang cedera Sandy parah, tapi PSSI bilang cedera Sandy hanyalah cedera ringan. Oke, kita bahas dikit-dikit ya, soalnya kami nggak mau dibilang sok tahu ya. Yang pertama soal kuota supporter. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya sama Eto. Supporter tim tamu nggak boleh dulu away, karena ditakutkan akan bentrok dengan jadwal kampanye dan dikhawatirkan ada kerusuhan dengan supporter dan akan disusupi oleh provokator. Dan ini pun nggak selamanya, cuma sampai kampanye habis digelar. Habis itu ya kalau lancar, normal lagi. Begitu juga dengan kapasitas penonton di stadion yang cuma 50%. Ini tuh sesuai dengan instruksi Presiden, sebab Presiden telah menginstruksikan 20 stadion di Indonesia ini harus direnovasi dan dibenahi. Dan ini pun kabarnya stadion-stadion yang akan dipakai di Liga 1 itu sebenarnya belum memenuhi regulasi, makanya dibatasin dulu penontonnya, menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Lalu soal kapasitas stadion ini pun sebenarnya ini adalah ada salah satu dari instruksi FIFA juga. Jadi FIFA ini bilang jangan banyak-banyak dulu supporter yang ke stadion, takutnya ada kerusuhan. Tapi ini pun kalau menurut kami sih tetap nggak fair ya. Masa supporter sepak bola dikasihnya cuma 50% ke stadion, tapi kalau konser full stadion. Jadi buat kami kalau yang ini nih, pendapat kami pribadi, PSSI tetap nggak fair ya kalau soal ini ya. Yang kedua soal Lionel Messi. PSSI belum mengeluarkan statement apapun soal ini ya. Tapi ketum PSSI udah bilang saat konferensi pers dulu ya, soal Messi ini kan udah ada pembicaraan dengan pihak Federasi Argentina dan pihak agen Messi. Jadi PSSI pun nggak bisa menjamin Messi bisa datang atau tidak ke Indonesia. Pendapat kami pribadi kalau soal ini tetap kecewa kalau Messi nggak datang. Pasalnya nggak bisa dipungkiri ya, Messi adalah target utama di laga ini. Jika Messi nggak ada, laga Indonesia versus Argentina ini ya sama aja dengan FIFA matchday yang biasa yang lainnya. Nggak ada yang istimewa. Tapi memang faktanya hingga sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Argentina maupun dari pihak PSSI soal ini ya. Jadi ya kita tunggu aja kejelasan sebenarnya. Yang ketiga soal Jordi Amat dan Sandy Walsh. Untuk kasus Jordi Amat kami no komen ya, soalnya belum ada pernyataan dari Jordi Amat maupun PSSI. Lalu soal Sandy Walsh, menurut kami Sandy Walsh tetap main. Alasannya, Sandy adalah salah satu pemain yang paling antusias saat tahu Indonesia akan melawan Argentina. Bahkan Sandy rela tinggalkan klubnya lebih dulu dan latihan mandiri untuk bisa menghadapi Argentina. Jadi ya menurut kami tetap Sandy akan main. Jadi gimana menurut kalian nih mengenai 3 kritikan netizen pada PSSI? Di luar Nurul alias di luar nalar alias di luar prediksi BMKG alias di luar prediksi akun gosip dan para detektif bola. Ya, itulah kata yang menggambarkan rekrutan baru Persib. Tak ada satupun yang mengira jika Persib akan merekrut Alberto Rodriguez. Bahkan kami saja yang beberapa hari sebelumnya dikasih info sama orang Persib yang bilang rekrutan baru Persib ini berjenggot, ternyata tebakan kami salah. Ya, kalau namanya tebakan meleset ya wajar lah, kan kami juga bukan orang Persib. Oke, lupakan tebakan-tebakan yang salah. Kita intip yuk, siapa sih Beto 2 ini? Kok Beto 2 sih? Ya iyalah, kalau dibilang Beto ntar dikiranya Beto yang dari Madura lagi. Kan sama-sama Alberto, ya dipanggilnya Beto. Alberto Rodriguez adalah seorang bek tengah asal Spanyol, berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 191 cm.
Selama karirnya, ia lebih banyak main di Liga 2 Spanyol. Musim lalu main di klub CD Lugo, tampil sebanyak 36 kali dan cetak 3 gol. Dan inilah statistik Alberto Rodriguez musim lalu. Lalu, kenapa Luis Milla memilihnya Beto? Ya, mungkin aja waktu Luis Milla ini pulang ke Spanyol, dirinya sempat kan mampir ke klub Lugo. Pasalnya kan kita tahu, Luis Milla ini pernah menjadi pelatih Lugo di tahun 2015 silam. Dan menurut Luis Milla, Beto ini bisa sedikit menambal kekurangan Persib musim lalu, di mana menurut Luis Milla, Persib musim lalu itu kebanyakan kecolongan dan kebobolannya lewat serangan balik. Maka Luis Milla pun berpikir Beto ini sosok yang tepat untuk bisa menambal yang bolong di Persib, karena menurut Luis Milla, Beto ini memiliki kecepatan lari yang cukup kencang dan lebih kencang dibanding back-back Persib yang lain. Benarkah? Lalu, apa keunggulan Alberto Rodriguez? Nah, ini pendapat kami pribadi ya, berdasarkan apa yang kami lihat di video-videonya milik Alberto Rodriguez ya. Soal speed, menurut kami sih nggak terlalu kencang juga ya. Cuma dia ini tuh unggul di penempatan posisi, intercept yang bagus dan lugas. Ya, mirip-mirip Nick Kuipers lah waktu jaya-jayanya dulu. Jadi kalau dibilang mentereng apa enggak si Rodriguez ini, ya kami bilang enggak juga sih. Soalnya belum pernah main di kasta tertinggi sebuah liga dan belum pernah masuk ke timnas Spanyol di kelompok usia manapun. Jadi ya kita lihat nanti deh di Liga Indonesia bagus apa enggak. Tapi yang jelas masuknya Alberto Rodriguez ke Persib ini artinya satu masalah Persib udah tertutupi, yakni sektor belakang. Ya harapannya dengan datangnya Beto ini bisa jadi tiang kembar di Persib di lini belakang bersama Nick Kuipers. Nah, gimana menurut kalian? Bakal bagus apa enggak nih si Diogo KW di Persib? Kenapa bilang Diogo ya? Mirip sih, mirip nggak sih sama Diogo? Lalu bagaimana dengan Persija Jakarta? Persija sampai sejauh ini menutup rapat-rapat tentang siapa saja calon pemain asing mereka musim depan. Dan kami pun nggak mau nebak-nebak lagi ya. Soalnya sekarang udah mulai sulit nih. Jangankan info dari orang luar, bahkan info dari orang dalam aja suka salah sekarang. Yang pasti Persija kemarin ini baru aja lakukan uji coba ya dengan tim Persipa FC dan menang telak 8-0 dengan gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman 2 gol, Sandi Samosir 2 gol, Riko Simanjuntak, Hanif Syahbandi, Rio Matsumura dan Dandi Maulana dengan masing-masing 1 gol. Menurut pendapat kami, secara permainan sudah bagus. Meskipun cuma pakai 2 pemain asing, tapi jelas di sini Persija butuh sosok pemain asing. Setelah di laga ini tuh sebenarnya banyak banget peluang-peluang bagi Persija. Namun sayang, di ujung tombaknya ini nggak ada pemain yang jangkung dan tinggi. Jadi banyak peluang yang kebuang sia-sia. Tapi overall, kekuatan Persija patut diwaspadai musim depan, apalagi jika udah full pemain asingnya. Dan satu hal yang kami catat di Persija musim ini, yang paling menonjol sejauh ini ya sebelum datangnya para pemain asing adalah sektor belakang. Persija sangat kuat di sektor belakang. Datangnya Rizky Ridho membuat pertahanan Persija ini semakin kokoh. Bahkan bisa dibilang musim depan Persija ini adalah salah satu tim dengan tembok terkokoh di Liga 1. Gimana menurut pendapat kalian? Gresik United resmi mendapatkan penyerang Gaek Samsul Arif yang dikontrak selama 1 tahun oleh Gresik United. Selain Arif, sejumlah nama pun dari Liga 1 siap menghiasi tim Gresik United musim depan. Ini artinya rumor Samsul yang dirumorkan akan berlaga atau merumput di tim Liga 1, salah satunya di Persib, sirna sudah. Dewa United mampu taklukkan Persik Kediri di laga uji coba pada Sabtu 10 Juni lalu. Tim anak Dewa mampu tumbangkan tim Macan Putih dengan skor 3-0 atas gol-gol yang dicetak oleh Risto Mistevski, Alex Martin, dan Septian Bagaskara. Bagi tim anak Dewa, ini modal berharga. Pasalnya dengan skuad yang belum lengkap, mereka mampu bisa tumbangkan tim yang di akhir kompetisi lalu sangat sulit dikalahkan. Sementara bagi tim Arthur Irawan, ini tuh peringatan, sebab dengan full yang skuad pemain asing ternyata Persik Kediri harus banyak berbenah. Dan jelas sudah ya, Persik Kediri di tangan Arthur Irawan sepertinya memang tabu memakai jersey berwarna ungu dan harus memakai warna putih ya. Jadi apakah musim depan jersey utama Persik Kediri ini akan berwarna putih? Barito Putra
meresmikan bek tengah asal Filipina Charlie Demurga. Dengan ini, skuad Laskar Antasari sudah ada Renan Alves, Mike Ott, Tocantins, Murillo, dan Demurga. Tinggal tunggu satu slot asing lagi yang masih ditentukan oleh manajemen Barito Putra. Arema FC resmi tak mendaftarkan penyerang Kushedia Haryodo di skuadnya musim depan. Alasannya adalah cedera yang terus menghinggap Yudo. Bahkan di akun Instagramnya, Yudo sudah tak terlihat lagi berstatus pemain Arema. Rumor pun bertebaran jika Yudo resmi akan ke Gresik United atau justru kembali ke klub juniornya, yakni Persib Bandung, yang memang tengah mengincar slot pemain lokal di posisi striker. Nah, kira-kira akan merabuh kemana nih Yudo nih? Dari Madura United, manajer Madura United Umar Wahdin membantah jika Madura akan rekrut striker asal Brazil Nicola Carrera. Menurut Usman, pelatih Maurizio Sousa tetap mengincar kiper asing untuk slot asing terakhir Madura. Namun untuk nama pemain asing tersebut Umar tak menjelaskan. Jadi fix ya, Madura nggak akan rekrut Carrera, tapi tetap pilih kiper asing. Tapi ya nggak tahu realisasinya. Skuad Palestina sudah tiba di Indonesia. Dalam rombongan tersebut berisi 23 pemain, tapi tak nampak ada pemain mantan penyerang Persebaya Mahmud Eid. Tentu tanpa adanya Mahmud Eid, yang jadi sorotan utama ya tinggal ex-gelandang Persib Basim Rashid. Bahkan Rashid jadi pemain yang paling banyak dimintai foto, bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, tapi juga sejumlah pemain sepak bola Indonesia berebut ingin berfoto dengan Rashid. Salah satunya mantan rekan Rashid di Persib, Maklok. Pelatih Palestina Nordin Ali memang mengatakan sejumlah bintang masih sibuk dengan klubnya. Begitupun dengan Rashid, yang awalnya klubnya ini nggak melepas Rashid, tapi Rashid memaksa ingin ikut. Sebabnya Rashid mengatakan Indonesia adalah rumah kedua bagi Rashid. Nah, kita akan tunggu nih apakah Rashid akan mampir ke Bandung apa tidak.